حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Falah yang saya cintai dan seluruh pemirsa yang mengikuti acara ini melalui streaming. Malam hari ini saya akan berbicara bagaimana kita ini bisa merasakan dahsyatnya ayat kursi itu. Kalau dahsyatnya Bapak Ibu sudah tahu semua lah itu. Antara lain umpamanya ada sahabat Abu Hurairah kan uh, didatangi oleh orang yang mengatakan bahwa uh, ada satu ayat yang membuat setan takut begitu. 3 kali. Lalu Abu Hurairah menghadap Rasulullah, itu siapa itu orang itu? Gitu. Rasulullah menyebut itu setan. Itu setan. Lalu Nabi mengatakan, setan itu pembohong. Tapi dalam hal itu betul. Jadi setan itu ya api didik ini. Karena ini kepergok gitu loh. Jadi ini ketangkep oleh Abu Hurairah. Nah, terus ya sudah, saya jangan dilaporkan Nabi ya. Sebagai gantinya nanti kamu saya beritahu. Ini ayat yang ditakuti teman-teman itu ya. Ayat kursi itu. Oke ya. Dan itu tidak sekali. Lalu ada ayat yang terkenal sekali ya. Hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Abu Umamah. Itu dikatakan. Ya, siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat. Nah, setiap kali selesai sholat. Maka orang itu setelah meninggal langsung dinyatakan masuk surga. Masuk surga, masuk surga. Ya, tidak ada yang menghalangi orang itu masuk surga kecuali kematian. Jadi kalau sudah kematian sudah selesai. Itu. Mangqara ayat al-kursi itu kulli sholatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Nah sekarang di mana sih Pak letak letak kehebatannya itu di mana dan bagaimana kita ikut merasakannya ini gimana? Pengajian ini nanti Bapak saya ajak untuk mengambil 5 poin saja dari ayat kursi. Mengapa 5 poin? Sebetulnya itu banyak, tapi ternyata saya memberikan di beberapa masjid ya tentang ini itu ada keluhan. Kalau sampai 7 repot Pak. Kalau sampai 8, semula 8 karena isinya itu 8. Berat. 7 berat. Jadi di beberapa masjid. 6 berat. Tolong diringkas lagi Pak. Ya wis, saya ringkaskan menjadi 5. Nah Bapak nanti 5 ini Bapak harus hafal ya. Terus nanti setiap sholat sunnah, sholat fardu selama 2 bulan. Ini rokaat pertama ya, ayat kursi, rokaat kedua ayat kursi dengan renungan ini. Nah, tinggal mau apa enggak ini. Ya. Mengapa 2 bulan? Karena selama durasi itu diperkirakan nanti sudah mancep. Gitu ya. Tolong dicatat aja sekarang ya. Dicatat 5 poin itu. Satu,
Allah adalah satu-satunya Tuhan. Allah satu-satunya Tuhan yang tiada henti mengurus kita. Itu nomor satu. Apa tadi? Satu. Wah, nanti akan saya jelaskan ini diambil dari mana ini gitu ya. Nah, itu kan jelas toh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan. Al-hayyu itu yang hidup, yang qayyum, yang mengurus. Ya langit, bumi, aras, kursi itu diurus oleh semuanya. Diurus. Nah, sekarang kita fokuskan pada diri kita saja. Jadi kita yakin bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan dan tidak pernah satu detik pun. Nah ini Pak, qayyum itu artinya tidak pernah satu detik pun tidak mengurus bintang langit dan Bapak Ibu itu semuanya. Diurus. Al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang tidak pernah ngantuk ya enggak ya. Apalagi tidur. Jadi Bapak tidur, tapi Allah bekerja loh. Betul enggak saya ngomong ini? Kita tidur, Allah tetap bekerja. Betul dah ya. Bapak di jalan mungkin enggak ingat Allah. Di jalan, mobil. Tapi itu diurus Allah. Kalau belum saatnya kecelakaan ya dijaga Allah. Itu. Kalau sudah waktunya kecelakaan ya dibiarkan. Kalau sudah waktunya. Itu. Jadi diurus terus. Bapak makan-makan, apa, menghibur apa, hampir waktu itu kan nggak seberapa ingat Allah loh Pak ya. Itu. Ayo tambah, ayo. Terus musik ini. Allah ngurus itu Pak. Ngurus. Dan yang diurus itu tidak hanya kita. Kita itu makhluk kecil Pak. Gini loh Pak ya. Makhluk terbesar itu namanya aras. Itu kalau Quran menyebut al-arsyul azim. Aras yang besar itu. Jadi aras itu kalau ditanya makhluk yang terbesar itu apa? Ojo gajah ngono. Lah kok gajah. Ini aras terbesar. Yang kedua itu kursi. Kursi itu kalau diletakkan di aras itu kata Rasulullah itu seperti cincin yang diletakkan di padang pasir. Jadi ya padang pasir terus cincin itu. Ini kursi Pak. Nah itu debu aja lah. Nah di bawahnya itu bumi dan langit. Bumi dan langit. Wong kita ini bumi aja enggak pernah ngelilingi Pak. Ya toh? Paling jauh mana Pak? Paling jauh. Pergi kemana? Mekah. 12 jam. Amerika berapa? Sehari. Oh. Itu kan. Ini kalau diletakkan bumi dan langit, ini seperti cincin yang diletakkan. Jadi kalau ini diletakkan di kursi, ya kursi itu jangan bayangkan ini lah Pak. Ya. Ini istilah saja, yang kebetulan di sini namanya kursi. Itu loh. Itu bumi langit itu seperti cincin saja. Lah Bapak seperti apa? Semut dan ya loh Pak. Ini semua diurus Allah. La ta'khudhu sinatu wala naum. Jadi nanti Bapak setelah wa huwal aliyul azim. Nah itu perhatikan, itu Allah mengurus dan Allah itu maha besar. Azim, arsh azim. Nah, itu nanti terus di dalam hati, ya Allah, Engkau itu satu-satunya Tuhanku. Terima kasih ya Allah, Engkau itu selalu mengurus saya setiap detik. Allah satu-satunya Tuhan, Ia tidak pernah berhenti mengurus kita. Wes kita saja dulu. Kita. Nanti kalau kita anggap saja kita itu bagian kecil, sebetulnya Allah yang ngurus itu banyak. Oke, satu ya.
Nanti tolong dihafal 5 ini Pak. Keluar dari sini harus hafal. Kalau enggak hafal enggak boleh keluar. Ini kan di pressure ini gak aras-arasan Pak, gitu Pak. Saya saja untuk mempraktekkan ini lebih dari 2 bulan. Sampai mancep itu 2 bulan. Oke, nomor 2. Allah adalah pemilik segala-galanya. Aku tidak punya apapun. Nah, Allah pemilik segala-galanya, aku tidak punya apapun. Ini dari kata apa ini Pak kira kalau di kursi itu kira-kira? Kalau di kursi apa Pak? Di ayat kursi apa? Lahu, oke, lahu milik Allah mafis samawati mafil ard. Apa saja yang di langit dan di bumi. Jenengan kan masuk bagian dari langit dan bumi. Paham ini Pak ya? Milik Allah. Tapi ayat ini jangan digunakan untuk melakukan kejahatan. Engkau njupuk motor jadi nilai Gusti Allah. Tanah aset Pemkot dinggo jadi ini. Iki miliknya Gusti Allah. Lah pokoknya malah ngurus itu. Iki ayatnya. Lahu. Ini hakikatnya. Itu. Coba yang punya tangan, angkat tangan. Yang punya tangan, angkat tangan. Coba yang memiliki tangan, angkat tangan. Angkat tangan. 1, 2. Oke. Yang tidak memiliki tangan, angkat tangan. Lah sama niki apa sih? Jamaah agak jelas sih. Geje iki. Oh ditakoni sing duwe sapa angkat tangan, sing gak ya gak angkat tangan bisa. Yang punya angkat tangan coba. Tuh, 2. Sampai nggak duwe? Lah iya angkat tangan dulu. Oke, tapi saya enggak nyalakannya enggak angkat tangan, Pak. Tadi kan saya katakan, semua milik Allah. Yang enggak angkat tangan kok, ini alasannya ini benar, Pak. Loh kan tangan miliknya Allah. Pak, kalau Bapak bisa meyakini ini, Pak, Bapak enggak akan susah. Bapak jamin, Pak. Sampai penyakitnya sampai itu enggak terlalu melebar. Karena happy. Jantung diberitahu dokter bahwa akan diberi ring. Ojo susah, iku jantung milik Gusti Allah babas akarepe. Loh. Saya ini Pak bertahan hari ini tuh ya karena antara berpikir kayak gini ini. 6 tanggal 5 Agustus kemarin Pak ya. Saya ini operasi yang ke-12, ke-11 loh. Operasi endoskopi sirosis ini. Dibius total Pak. Setiap 3 bulan. Tapi ya saya ojo susah, pokoknya wong luar kok ojo susah, seneng wae. Saya bilang ke Allah, liver ini milikmu, saya tidak punya apa-apa, engkau ini. Yang penting aku ini olahraga teratur, aku tidur cukup, aku makan yang teratur, aku gak susah. Penyakit saya ini obati ojo tersinggung, ojo lara ati, ojo mangkel. Sebentar. Kalau itu sampai muncul Pak, virus ini urip maneh Pak. Terus saya yakini ini milikmu. Sudah lah Pak. Baca punya tetangga. Punya tetangga. Punya rumah tetangganya. Rumahnya itu Pak, maunya dicat merah gimana Bapak? Bapak ngelarang. Makanya nggak malah duwe kok. Ini doktrin tauhid yang tinggi Pak. Kirim barang, kapalnya tenggelam. Apa susah? Itu miliknya Allah.
Aku ini salah apa enggak? Ini aku salah sampai tegur Pak. Itu hakikatnya Pak. Tapi ya, kalau Bapak tadi mengatakan angkat tangan, tanganku. Sekarang saya tanya, mana sertifikatnya? Hak miliknya. Yang namanya punya itu hanya ada surat milik. Iya toh? Surat sewanya mana? Loh, Bapak nggak tuwe kok. Tapi aja tunggu alasan Pak terus nang. Lapan rumah sakit. Iki loh. Ngobati tangannya Gusti Allah. Cok ngomong Pak. Masya Allah Pak. Cara berpikir ini ya sudah. Mobil dibawa anak. Kecelakaan aja sudah. Itu miliknya Allah. Miliknya Allah. Makanya inna lillahi. Semua kita ini miliknya Allah. Lo sudah selesai. Inna lillahi. Dan semuanya itu dikembalikan ke Allah. Jadi yang kedua tadi apa? Iya Pak. Bojo sampai melihat. Suatu saat kalau Bapak tidak berpikir ini Pak. Bapak sekarang umur berapa? 71. Di rumah ada siapa? Oh, masih ada anak Pak. Kok sedua anak sampai? Kan istri sudah tidak hamil lagi tuh Pak. Istri Bapak kan tidak hamil lagi. Orang seperti ini Pak, 71. Ya 71 Pak ya. Ini Pak. Dengan istri itu sudah tinggal kasihnya Pak. Sahwatnya wis gak sepiro. Mawaddahnya hilang. Ini Pak kalau salah satu meninggal Pak. Ini banyak loh Pak. Oh suaminya meninggal, istrinya langsung meninggal ada Pak. Istrinya meninggal, suami 5 hari, 10, 30 hari meninggal. Banyak Pak. Nggak kuat Pak. Ditinggal mati pasangan itu. Tapi kalau Bapak sudah mulai hari ini, semua itu milikmu ya Allah. Dan suatu saat itu akan kau ambil, terserah engkau karena itu engkau pemiliknya. Makanya kalau orang itu susah berkepanjangan, itu pasti tauhidnya lemah. Mesti tauhidnya lemah. Itu. Ya Allah, engkau itu adalah pemilik segala-galanya. Saya tidak punya apapun. Yang kau serahkan saya itu adalah titipanmu dan engkau bisa mengambil setiap saat. Oke, 2 ya Pak ya. Nomor 1 tadi apa Pak? Nomor 1 Pak. Ya, yang selalu tidak pernah. Insya Allah. Dan jangan dikira Pak, Allah itu memberi Bapak itu sesuai dengan permintaan. Banyak hal yang Bapak tidak minta itu kalau sudah Allah ngurus itu diberi Pak. Makanya kitab Ibnu Athaillah itu dikatakan, jangan dikira loh Allah memberi kamu itu karena kamu minta. Kamu disebut itu, kamu tidak pintar, kamu bodoh kalau berpikir itu. Sebab lebih banyak yang tidak diminta yang diberikan Bapak. Tadi makan siang. Oh, makan siang. Terus sudah minum sudah, kencing sudah, Ke, buang BAB sudah. Apa? Tadi pagi. Oke, tadi pagi ya. Kemarin makan. Saya tanya, Bapak berdoa enggak? Ya Allah, kemarin tuh loh, saya sudah makan, mohon dikeluarkan. Bapak tidak minta, Pak. Jadi jangan dikira, Pak, Allah itu memberi kita itu berdasarkan permintaan kita. Bapak tadi naik apa ke sini? Motor. Selamat tuh. Bapak kan enggak doa tadi. Bapak tadi doa. Alhamdulillah. Tapi Bapak kadang-kadang lupa enggak berdoa toh. Tapi tetap diselamatkan. Mengapa? Ya semang untuk tanggung jawabnya Allah. Bapak punya anak? Oke. Setiap hari dibuat makanan?
Anak itu loh. Anak kan enggak minta. Gitu Pak. Kenapa Bapak beri? Kenapa Bapak beri makanan? Iya Pak. Bapak tanggung jawab. Allah juga begitu menciptakan dan untuk tanggung jawab. Ini dua ya. Apa loro ya ta wis sing telu tuh. Loro tak wis peka lho, Pak. Jadi nanti tekniknya gini, Pak. Waladhdallin amin. Lalu Bapak baca ayat kursi rakaat pertama, kedua wis iku ae. Aja inat. Wah. Iki tak nggo sing kemajuan lah, Pak. Muslim berkemajuan, Didik. Ya, nomor 3. Ini. Nomor 3. Hanya engkau yang mengizinkan makhlukmu memberi syafaat saya. Apa tadi? Makhluk memberi syafaat saya. Okay. Itu dari kata mandalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Nabi Muhammad itu bisa nggak mensyafaati kita, menolong kita pada waktu pengadilan? Apa? Tapi dalam Quran itu ditulis, Pak, kecuali diizinkan Allah. Kalau tidak mengizinkan, tidak bisa. Nanti akan saya jelaskan kajian tersendiri. Siapa saja yang bisa memberi syafaat itu? Apa hanya Nabi yang memberi syafaat itu? Apa hanya Nabi Muhammad yang beri syafaat? Jawabannya tidak, Pak. Istri Bapak itu bisa memberi syafaat, Pak. Istri itu bisa. Anak itu bisa memberi syafaat. Anaknya soleh, ya Allah, anak baik. Anaknya baik. Kemudian anaknya ini mengatakan, ya Allah, saya bersaksi bahwa bapak saya ini orang baik. Ini memberi makan saya, ini terus. Oh begitu. Itu terus diangkat. Diangkat ke derajat anaknya. Atau dibalik. Orang tua aja, orang baik-baik, anaknya tidak seberapa baik, ini diangkat ke atas. Lah istri-istri Rasulullah, besok itu kumpul Rasulullah. Karena ini menjadi saksi, istrinya itu menjadi saksi. Rasulullah menjadi saksi, kemudian dinaikkan ini secara mati. Nanti ayat-ayatnya ada. Nanti saya ada bab tersendiri tentang syafaat. Saya sedang menulis buku juga itu. Lah itu semuanya bisa kalau diizinkan Allah. Itu. Bapak pernah enggak mendengar bahwa Quran itu memberi syafaat manusia? Pernah enggak? Iya Pak. Quran itu bersaksi. Aku ini bersaksi ya Allah. Aku ini dibaca orang ini sampai kurang tidur. Jangan dimasukkan neraka. Itu Quran itu bisa kalau diizinkan Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Ya Allah. Jadi agak lama Pak. Wahwal aliyul azim. Jangan dipotong-potong. Nanti kalau wahwal aliyul azim baru perenungan 5 ini. Nggak boleh diucapkan Pak. Nggak boleh. Kalau untuk latihan sambil baca boleh. Boleh. Tapi jangan di masjid. Ya. Bawa catatan itu loh. Nanti bawa catatan terus takoni. Siapa sih ngulangin? Wali Ajis. Untuk latihan. Loh, kelihatannya sederhana Pak. Bapak coba nanti. Bapak denger Pak.
Apa mana ya mau ya? Nomor siji wis, nomor loro apa ya? Ngene Pak. Lama Pak. Saya ini 2 bulan Pak. 2 bulan baru masuk. Memasukkan Pak ya, ilmu itu memasukkan ke komputer itu lebih gampang Pak daripada memasukkan ke hati. Memasukkan ke telinga itu gampang Pak daripada ke hati. Ini perlu latihan panjang. Nah tinggal mau apa? Karena nanti sholatnya agak lama jadinya. Ya sudahlah untuk tahap 1 ini rakaat pertama saja. Sudah. Mau kayak rong rakaat ini karo tambah gak kuat. Lanjut apa? Stop 3. 3 dulu, tak tes. Ojo ndelok catatan. Ya apa? Ayo Pak, nomor 1 Pak. Please do not look at your book. Ayo. Ada yang penting Pak. Dan satu-satunya Tuhan yang tidak pernah berhenti. Ini kata-kata tidak berhenti ini penting Pak. Ya kan? Iki sih. Jadi ini iso mau coba. Terus keliru. Karena di situ karena gini Pak, tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur itu menunjukkan itu kontinuitas yang tak pernah henti. Nah, 1 Pak ya, 2. Ya, oke. 3. Loh, bukan Allah yang beri syafaat. Yes, ya kan? Aku durung boleh loh Pak. Terus bingung. 2 bulan Pak. Wes bismillah. Kalau ada di antara kita yang meninggal pada dalam 2 bulan itu bersyukurlah. Bersyukur bahwa sholatnya lebih lama sedikit. Kemudian hatinya diisi dengan. Nah di sini letak kedahsyatannya ayat kursi itu di sini Pak. Sehingga setan kan takut Pak itu. Karena orang itu baca bahwa apa itu Allah menjaga manusia tidak pernah henti. Setan takut masuk karena orang itu yakin bahwa dijaga oleh Allah. Nah, gitu. Menakutkan. Tauhidnya kayak begitu. Ayo Pak Haji. 3 Pak Haji. Loh, nomor 1 Pak Ibu. Iya toh? Sama nggak percaya? Bingung loh Pak. Nomor 1 dulu Pak Haji. Jangan dulu atau Pak Haji? Oke. Jangan dulu Pak Haji. Oke, ya ditambahi Pak, saya tidak punya apapun. Ya, itu pernyataan. Nanti setelah hafal Pak, lalu perenungannya. Umpamanya ditambahi, karena itu milikmu ya Allah. Maka engkau bisa mengambil kapan saja. Ruh saya ini milikmu. Tubuh saya ini milikmu. Jantung, ginjal, kaki, semua itu milikmu semuanya. Nomor 3. Ya, mengapa saya sebut makhluk, Pak? Karena yang memberi syafaat itu ternyata tidaknya gitu, Pak. Malaikat itu iya. Malaikat itu juga memberi syafaat juga. Menolong. Tolong kita. Lanjut apa ini dulu? Teman Ana. Ya wes. Lanjutnya ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Nah, ini artinya apa?
Nomor 4-nya, engkau mengetahui apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Ya'lamu ma baina aidihim, engkau itu tahu apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Masya Allah. Berarti permintaan jenengan apa? Permintaan jenengan apa? Kalau Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Kira-kira permintaan jenengan apa? Apa Pak? Ya boleh. Karena engkau tahu yang akan terjadi, berarti wafakan saya. Terus yang sudah terjadi. Saman punya dosa. Tolong sama sebut no, siji-siji. Bapak tidak akan bisa menyebutkan dosa satu persatu, Pak. Tapi Allah tahu dan Allah tidak akan lupa. Masya Allah. Wow, cuma tidak diekspos. Iya Pak. Allah tahu nggak dosa panjenengan? Tapi kan tidak diumumkan. Kalau dibuka Pak, kita ini siapa Pak? Siapa yang percaya kita? Allah tahu, tapi tidak di. Ya Allah, terima kasih ya Allah, saya. Engkau tahu segala-galanya tentang saya. Terima kasih. Andai kan kau buka sedikit saja, kau bocorkan sedikit, tidak usah sampai viral lah, tidak sampai. Itu aja. Terus siapa yang percaya kita ini? Bisa saja istri kita minta cerai loh Pak. Ini Pak, ayat kursi itu di sini Pak. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Nah itu kalau dihubungkan dengan anak kita Pak. Allah itu tahu Pak. Tentang apa yang akan terjadi untuk anak kita itu tahu. Bahkan yang namanya Rob itu Pak. Robun itu artinya adalah the planner. Perencana. Jangan susah lah soal anak kita itu. Sekarang belum punya rezeki. Itu kan sekarang. Itu kan sekarang. Iya Pak, sekarang sudah mendekati umur 40, belum established, belum mapan Pak ya. Apa established mesti 40 Pak. Ada orang yang baru itu rezekinya banyak, umur 50 banyak Pak. Tuh. Ini berarti ya rasa syukur kepada Allah, ya minta bimbingan kepada Allah, minta diberi sesuatu yang baik untuk masa depan ini. Ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, itu apa yang akan terjadi. Itu yang akan terjadi. Nah, yang akan terjadi itu termasuk barang gaib. Bapak kalau menyebut gaib itu bayangannya kan jin, setan ya Pak ya. Bukan itu Pak. Apa yang akan terjadi nanti itu di jam 10 malam, apa yang terjadi itu namanya gaib. Kita nggak tahu. Itu. Makanya ada doa menjelang salam. Itu hadis sahih. Tapi jarang mau saya beri doa ini. Itu ada doa. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika al khalq. Ya Allah, engkau itu yang paling tahu hal yang gaib. Yang gaib itu antara lain yang akan terjadi. Terus doanya gini Pak. Akhini makanatil hayatu khairan li. Hidupkan saya. Kalau hidup saya itu memang lebih baik untuk saya. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Wafatkan saya jika
Wah, wafat itu memang lebih menyelamatkan saya. Itu karena apa? Kita nggak tahu yang akan terjadi. Mau Bapak saya kasih doa itu? Rata-rata gak wani, Mbak, temen ya. Ini kayak di dongo gampangnya urutang, mesti tolong dicatatkan. Tolong dicatatkan, Pak. Barang dongo ini. Nah, ya saya berani ngomong karena saya hampir selalu itu. Lah kenapa kok saya begitu? Iya, Pak. Semua kecerdasan, kalau saya sebut kecerdasan spiritualitas saya, itu kan karena penyakit saya yang bertubi-tubi itu. Alhamdulillah. Saya kuat. Satu lagi. Yes. Satunya, hanya engkau yang memberi pengetahuan saya tentang keagunganmu. Hanya engkau yang memberi saya pengetahuan tentang keagunganmu itu. Nah kayak begini nih loh Pak, tentang keagungan Allah itu yang mengizinkan Bapak tahu itu ya Allah. Itu Allah. Berarti seluruh ilmu, itu Pak, itu bahasa Arabnya wala yukhituna bisyai'in min ilmihi illa bimasya. Kalau Allah tidak menghendaki kita nggak dapat ilmu ini loh. Di sini ada orang yang ngaji malam ini yang baru pertama kali ini. Sini. Coba yang pertama kali ikut pengajian saya ini siapa? Di sini. Loh, ini. Bapak harus bertanya, kenapa Bapak kok tiba-tiba sekarang ketemu saya? Dan temanya ini. Itu dirancang Allah, ada apa? Gitu Mas. Sudah menikah tak? Allah tahu, jodoh sampean tahu. Ya, pokoknya gitu. Hanya Allah yang membuat kita tahu, kita ngerti tentang cara sholat itu ya hanya Allah. Yang membuat kita tentang tauhid kayak gini ya Allah. 5 Pak, 5. 5 itu cukup ya. Jadi agak lama Pak memang. Itu agak lama. Yang ini ya Pak, dipraktekno ketika ndak jam kerja. Ah, mana ya Pak? Ya, jam kerja gak iso Pak. Itu. Lah istirahat mas setengah jam. Ya makan. Ya istirahat ya. Nggak cukup. Ya berarti nanti kalau sudah senggang-senggang. Oke, 5 ini nanti pada bulan depan masih topik ini dan tak tes siji-siji. Iki nih tahu mau dites Pak. Wah aku meneh kok neng teko Pak. Terus pasti Pak gak ono Pak. Siapa kelem diuji? Terus tak ralat gak ono tes. Cuma melaporkan perkembangan aja. Oh ngaku itu ngajar. Saya ngajar itu sudah 43 tahun Pak. Jadi dosen itu. Ini ono. Apalagi ngajar di swasta. Diberitahu. Ini ada home assignment tugas ini. Mesti waya kok ono belat. Waya ujian toko kabeh. Sarare. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.